Pernapasan. Itu dari napas, ya, napas kita. Kenapa kita napas? Supaya hidup. Jadi napas tandanya kita masih hidup. Orang mati nggak ada napasnya. Jadi nggak ada napas tanda orang itu sudah mati. Kalau masih hidup tandanya adalah bernapas. Ya. Alat napas kita itu apa? Masa hidung. Itu untuk keluar masuknya udara. Paru-paru sama jantung yang memompa. Menghirup hidung. Jantung dan paru-paru lewat hidung, ya, lewat hidung. Hidung ikut campur juga, kalau enggak ya nanti gimana mampet. Tapi intinya paru-paru dan jantung begitu. Jantung dan paru-paru itu, ya, bagian badan bukan? Bagian dari badan, ya. Badan kita apa saja sih yang luar ini? Ada kepala ada macam-macam, ada tangan, kaki, juga ada dalam tubuh kita, ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, macam-macam bagian dalam. Itu bagian badan kita. Jadi yang bergerak untuk nafas itu bagian badan kita, jantung dan paru-paru. Badan kita dengan semua bagian-bagiannya, dengan semua organnya. Materi apa non materi? Materi, iya. Materi itu apa? Materi itu yang sesuatu yang kelihatan, apalagi bisa ditunjuk, apalagi materi ialah banyak kan, dia ada bentuk materi, ada warna, ada berat daya, ringan beratnya, memerlukan tempat, memerlukan waktu, itu materi, ya. Kembalikannya non materi, ada bentuk nggak? Nggak ada warna, ya, nggak ada berat, nggak perlu tempat, nggak perlu waktu, itu non materi. Sekarang kayak jin, malaikat, materi apa non materi? Non materi. Jin, malaikat non materi. Kalau materi perlu tempat, ya, kita ini kan materi perlu tempat. Kalau kita kumpul di orang ini 1000 orang, muat nggak? Nggak muat, kenapa? Karena materi, kita perlu tempat, ya des-desekan. Materi begitu. Kalau malaikat kumpul 1 juta di sini, muat nggak? Muat. Kenapa? Karena malaikat non materi. Iya. Jin kumpul di sini 1 miliar, muat nggak buat jin? Muat. Kenapa? Karena jin non materi, nggak perlu tempat, nggak perlu waktu, begitu. Iya. Nah, kita ini manusia, kata para ulama, juga kata Rasulullah dari hadis-hadis, manusia ini, kita ini tersusun dari 2 unsur. Unsur materi badan kita ini dan unsur non materi. Unsur non materi kita ini apa namanya? Apa namanya? Ruh, ya. Ruh itu non materi. Jadi kita ini punya ruh. Kita punya materi, yaitu ini ada apa namanya? Badan, dari mulai kulit, tulang, darah macam-macam, sel-sel macam-macam, ya. Kita pun ada namanya ruh kita non materi. Jadi dari sisi ruhani, ruh non materi, kita pun memiliki apa yang dimiliki oleh malaikat dan jin, ya. Jin non materi, malaikat non materi. Kita pun ruh kita non materi, begitu. Siapa yang pernah lihat ruhnya? Ruhnya kayak apa? Nggak tahu. Sulit untuk kita kenal. Dan perlu mengatakan bahwa ruh kita itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Badan kita ini punya kekuatan enggak? Badan pada dasarnya enggak punya kekuatan. Badan punya kekuatan, sebenarnya itu kekuatan ruh. Ya, bukan kekuatan badan. Karena itu ketika orang meninggal dunia, orang mati. Mati itu apa? Mati adalah ruh keluar meninggalkan badannya. Keluar total begitu. Karena keluarnya ruh ada yang total, ada yang sempurna, ada yang enggak total, enggak sempurna. Keluarnya ruh yang enggak total, enggak sempurna ketika orang tidur. Ketika tidur itu keluar, tapi enggak semua ruh. Enggak semua kekuatan ruh keluar.
keluar nanti kita terjadi mimpi, terjadi misalnya melihat ketemu di alam yang lain, itu ruh keluar. Tapi ruhnya keluar nggak semuanya, nggak total. Kalau total mati, pisah semua. Pisah total namanya mati, udah nggak jumpa lagi, mati. Itu pisah total. Kematian pisah total ruh dengan badan. Kalau tidur nggak total. Jadi ada kekuatan ruh yang masih bersambung dengan badannya. Buktinya orang tergeletak ketika tidur, jantungnya masih bergerak ya kan. Darah masih mengalir. Itu tandanya bahwa kekuatan ruh masih ada sebagian, nggak semuanya. Kalau mati, ya udah darahnya nggak jalan lagi. Nanti jadi busuk segala macam. Nah, bila kematian itu pisah total ruh dengan badannya. Bahasan ruh susah, sangat sulit bahasan ruh. Ini pelan-pelan. Jadi kita miliki ruh namanya. Kita bilang kita, itu adalah ruh kita juga sebenarnya. Ya. Ruh non materi. Ya. Cuma dia bersambung ke badan kita. Gimana bersambungnya? Nah, ini juga bahasan yang sulit juga. Ya. Apakah ruh kita seperti badan kita? Tidak juga. Ya. Nanti ada bahasan yang lebih dalam lagi insya Allah. Yang jelas kata ulama bahwa kekuatan inti itu dimiliki oleh ruh, bukan badan. Sekarang kita punya kekuatan. Misalnya kita punya kekuatan mengambil, punya kekuatan memukul, punya kekuatan berjalan, kekuatan macam-macam. Ya, ketika kita mengambil, ya, atau memukul, itu sebenarnya kekuatan ruh kita, cuma lewat tangan. Ketika kita berjalan, berlari, itu ruh kita yang berjalan berlari, cuma lewat kaki. Ketika kita melihat, yang melihat kekuatan ruh, cuma lewat mata. Kita bicara ada suara, yang bicara adalah ruh kita lewat mulut, lewat lisan. Kita mencium misalnya kekuatan ruh lewat hidung. Kita mendengar suara, ruh kita yang mendengar lewat telinga, begitu. Ya. Sehingga kekuatan ruh yang dikeluarkan lewat badan ini itu terbatas sekali. Kita melihat ini kekuatan ruh. Di situ ada tembok, ada hordeng, ada pintu. Orang jalan di sana, ada sesuatu di sana, kita lihat nggak? Nggak lihat. Kenapa? Karena mata kita terbatas, kita nggak lihat apa yang di sana. Kita mendengar, berapa meter suara terdengar? Iya. Suara bantu di Cisalak lagi goblok, kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Kenapa? Karena ruh punya kekuatan. Ketika mendengar lewat telinga, telinga terbatas sehingga sangat terbatas. Kita berlari lewat dengan kekuatan kaki. Berapa puluh kilo kuat lari? Terbatas. Berapa kencengnya? Terbatas. Kenapa? Karena kaki di materi terbatas. Dan begitu seterusnya. Jadi kekuatan ruh yang hebat itu dibatasi oleh badannya yang sangat terbatas ini. Melihat, mendengar, mencium, makan, berlari, semua itu anggota badan kita membatasi kekuatan ruh kita. Paham ya? Nah sekarang kalau ruh itu pisah dengan badannya, yang namanya kematian. Orang mati, badannya tergeletak, mati. Tapi ruhnya keluar. Berarti kalau ruh keluar dari badannya, ruh punya kemampuan yang sempurna. Nggak pakai badan lagi. Karena itu kata para ulama, ya, di filsafat khususnya, ketika ruh udah mandiri, keluar dari badannya, maka ruh bisa melihat malaikat, melihat para nabi yang ada, lihat para imam maksum, ketemu ruh yang lain, begitu. Dan kecepatan yang luar biasa. Kecepatan angin kayak apa? Angin topan sangat cepat, ruh lebih cepat. Kecepatan sinar kayak apa? Berapa ini sekali senter itu sinar kecepatannya? Berapa ribu kilo? Ada kan di IPA kan ya? Lupa ya. Kekuatan ruh lebih cepat dari itu. Sehingga kata ulama, ruh yang ada di alam barza itu, alam barza. Bukan di langit ini, bukan di matahari, bukan, jauh alam barza, alam. Ketika malam Jumat ruh turun ke muka bumi dengan kecepatan yang luar biasa, sekejap mata. Kayak apa? Nggak bisa dibandingkan. Kalau kita paham ruh, nanti masalah-masalah yang lain akan enak, akan mudah kita memahaminya. Tapi ya perlu sabar. Rasulullah Isra Mi'raj. Nanti kita ambil dengan badan dan ruhnya agak gampang. Kalau nggak kita paham ruh, bingung gimana badan, karena hancur di udara. Badan dalam air aja kena kedesakan air, tekanan air nggak kuat, hancur.
Di udara kita sesak napas. Dan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke langit 67 terus, nggak hancur badannya. Ini bagaimana? Bawa oksigen kali. Oksigen. Iya. Jadi paham ruh itu penting. Naik astral. Kekuatan manusia. Iya. Ini naik astral. Jadi singkatnya, inti kekuatan ada pada ruh kita, bukan badan kita. Badan kita sebagai alat saja perantara untuk menyalurkan kekuatan ruh, begitu. Karena itu ketika orang sudah meninggal dunia, ruhnya menjadi mandiri, kekuatannya sangat kuat, sehingga bisa melihat malaikat, melihat jin, lihat setan, lihat macam-macam. Bahkan bisa melihat amal perbuatan kita yang kita lakukan. Amal kita yang kita kerjakan, sholat, puasa, berbalik, nolong orang, itu nanti ada hakikatnya berupa apa? Kita lihat setelah kita meninggal dunia. Itu ada bahasan yang lebih dalam di hadis-hadis. Intinya ruh itu punya kekuatan yang luar biasa, bukan badan kita. Ya, sekarang berikutnya. Karena ruh punya kekuatan yang luar biasa, dan ruh itu juga punya kekuatan yang bermacam-macam, karena itu ruh itu bisa melindungi badannya. Ruh bisa mengobati badannya. Begitu. Contohnya apa? Ruh bisa melindungi badannya. Itu orang yang kebal. Kalau antum ke mana, ke Banten, lihat debus, ya. Terkadang itu apa namanya? Gunting digunakan untuk menggunting lidah, nggak mempan. Ya. Atau misalnya pisau golok digituin, mempan nggak? Nggak mempan. Debus ada juga di YouTube, bisa dilihat. Ya, orang dibacok ini nggak mempan. Padahal kan ini kan kulit sangat lemah sekali, pakai pisau. Kalau ambil aja pisau kalau nggak percaya, gitu ya. Kira-kira berdarah nggak? Berdarah. Pisau lebih kuat daripada kulit kita. Kalau kita lemah, pisau ini besi, pasti kalah. Tapi ada orang tertentu yang badannya nggak mempan pisau, bahkan nggak mempan peluru, bahkan nggak mempan golok, pedang. Itu gimana? Nah, kalau mau tahu bahwa itu ada kekuatan ruh yang melindungi fisik. Cuma ketika ruh melindungi fisiknya itu nggak kelihatan, itu nggak kelihatan ruhnya melindungi. Mempan, ya. Kayak Nabi Ibrahim yang dibakar oleh siapa? Namrud, Raja Namrud. Ya, dia ngumpulin api besar sekali, dibakar tuh api sampai Namrud dilemparkan pakai alat kayak gini nih besar, pakai karet gitu, manjanik namanya. Meluncur ke tengah-tengah api Nabi Ibrahim. Ya, sampai malaikat datang ingin nolongin Nabi Ibrahim. Kata Ibrahim, nggak perlu, cukup Allah yang menolong saya, gitu. Begitu. Nah, ketika telah habis apinya, kayu terbakar, Nabi Ibrahim muncul, selamat. Jangankan Nabi Ibrahim, kulitnya, bajunya nggak terbakar, bajunya ikut dilindungi oleh ruhnya. Hebat nggak? Itu kekuatan ruh. Jadi ruh itu bukan hanya melindungi fisiknya, bahkan melindungi pakaian yang dipakai. Luar biasa. Itu kisahnya banyak sih kalau diperpanjang nanti. Itu kekuatan ruh, kekebalan. Bahkan mencapai kekuatan fisik itu lewat jalan-jalan yang batil pun bisa. Orang Buddha, Hindu bertapa, nggak makan 3 hari seminggu, jadi kuat. Ya, bahkan ada yang terbang, orang Hindu itu bisa terbang karena kekuatan ruhnya, mau badannya bisa terbang. Tuh, nggak kalah sama burung. Iya, itu kekuatan ruh. Ada yang jalan di atas paku, ada yang makan beling, macam-macam. Semua kekuatan ruh. Ya. Dan ruh itu kalau dilatih jadi kuat, bisa melindungi badannya. Dan ruh juga bisa mengobati fisiknya. Ya. Jadi fisik yang sakit jantung, sakit paru-paru, sakit apa saja, kalau ruhnya kuat, maka bisa mengobati fisiknya. Nah, kita perlu belajar walaupun sedikit bagaimana caranya agar ruh kita itu kuat, sehingga ruh kita bisa mengobati badannya, sehingga nggak ke dokter melulu. Pilek ke dokter, ya. Kemudian ke dokter, dikit-dikit ke dokter melulu. Kenapa? Karena ruhnya lemah. Kalau ruhnya kuat, kayak para nabi, kayak Sayyidina Ali, nggak ke dokter, karena ruhnya kuat bisa mengobati fisiknya. Jadi pada kondisi tertentu, ya, sesuai dengan sunatullah. Ada pembahasan sunatullah yang nggak bisa dipisahkan. Jadi yang penting bagaimana kita ini menguatkan ruh kita. Ada hubungan yang erat antara badan dengan ruh. Ruh dengan badan ada hubungan yang erat, nggak bisa dipisahkan. Artinya, kalau ruh kita sakit, nanti badan ikut sakit. Ruh kita kuat sehat, badan ikut sehat dan kuat.
Kalau badan kita sakit, ya, ruh ikut sakit. Badan kita sehat, ruh juga akan kena pengaruhnya begitu. Ada interaksi antara ruh dan badan. Itu yang perlu kita pelajari yang lebih dalam lagi, insya Allah.